sekarang ini kita akan lanjut pencarian lagi. Setelah kemarin kita dapat informasi dari Om, terakhir itu dapat Om Boy ya, bahwa kakak kamu Susi itu kerja di tempat pijit ya. Pas di perjalanan tiba-tiba klien kita Wiwin ini ya pengen ke toilet. Aku kebelet pipis nih, boleh nggak berhenti sebentar? Aku pengen numpang toilet yang dekat di sini. Apa nggak sekalian aja, kan kamu dekat di tempat pijitnya? Soalnya udah kebelet banget. Iya. Betul banget. Iya. Yaudah tuh ada supermarket tuh kalau mau. Iya, mampir aja Pak. Sebentar Pak ke kanan Pak ya. Tadinya gue pikir nggak ada masalah apa-apa. Tadinya gue pikir dia akan ke toilet dan kita nunggu. Setelah selesai kita lanjut pencarian. Pas kita nunggu dia masuk ke supermarket, kemudian dia ke toilet, tiba-tiba nggak lama kemudian klien kita Wiwin ini keluar nangis-nangis, teriak-teriak dan mukanya merah di situ. Kenapa tuh? Kenapa dia tuh? Hah? Gue minta tolong sama tim yang udah siap siaga dari kemarin katanya. Ayo tim buruan, mana motornya? Siapkan motornya, kita langsung kejar mereka. Dua motor di situ dan begitu ada tempat yang enak untuk mepet langsung sama tim kita dipepet, tendang tuh motor dan dia jatuh kemudian dia lari di situ. Woi! Hoi! Apa tuh kayaknya? Ayo kita turun yuk. Penasaran banget gue siapa yang diinulain. Dua preman itu akhirnya kita sergap, kita tangkap dia dan dia ketakutan di situ dan kita paksa ngaku siapa dia, siapa yang menyuruh dia. Siapa lu nyuruh, ha? Siapa yang nyuruh? Yang pura-pura lo, ha? Aduh. Apaan ini? Aduh. Buka lu. Hah? Siapa lu? Lihat, lu kenal nggak? Lu kenal nggak? Kenal nggak? Hah? Hah? Ini lu. Ayo, ini kalau nggak selain keluarga aja. Lo masih nggak ngaku ngeliat tangan lo aja bekas merah itu bekas bayinya kan? Iya kan? Abang ini bukannya mantannya Susi? Ternyata dua preman itu disuruh sama Afang. Bener Abang? Hah? Iya, Bang. Lu juga suruh Abang? Awas lu kalau Bang buka helmnya. Atau gue laporin polisi lo. Bener Abang? Abang yang kerja di warung kopi kan? Ya Om, saya cuma disuruh Om. Iya maksudnya apa nyuruh lo kayak gini? Bang tahu. Berarti lo ngikutin kita ya dari kemarin-kemarin ya? Kalau apa yang melakukan dan menyuruh preman itu untuk meneror, berarti ada kemungkinan Afang juga yang menyuruh preman-preman ini untuk melempar pakai lilin panas. Lu juga kan yang lempar lilin kan? Lilin panas, hah? Lu juga kan? Iya. Itu kalau kena mukanya orang gimana lo, ha? Mikir nggak lo? Itu aja sampai sekarang di mobil nggak bisa hilang loh. Yang narik-narik dia waktu acara cap gome juga apa nyuruh? Dan itu lo juga? Iya. Wah, ternyata dia orangnya. Dia narik-narik. Lo semuanya. Kepaisi kalian berdua. Kepaisi banget. Terus Susi di mana? Kakakku di mana? Mana sih? Di mana Susi? Ngaku nggak lo? Bohong. Terus Afang ngapain ngelakuin kayak gini kalau bukan dia yang ngumpetin Susi? Udah bawa aja. Lu tahu rumah Abang di mana kan? Di mana? Di Jalan Pahlawan dong. Nomor berapa? Nomor 50. Bener lo ya, jangan bohong lo ya. Itu tempat apa? Itu rumahnya?
Awas aja kalau kau bohong. Pegang. Udah kita sana ya. Ayo kita bersihin muka kamu nih. Cuman apakah benar cuman Awang sendiri yang memprovokasi ini semuanya? Idenya apakah Awang sendiri? Buru-buru kita datang menuju ke tempatnya apa? Kita udah coba. Ini udah masuk jalan pahlawan. Ayo jalan pahlawan ya. Nanti nomor 50 kan? Iya ya. Iya. Nomoran. Heeh. Itu dia tuh kayaknya tuh. Itu siapa bukan? Iya. Itu dia loh. Tonton tadi kabur bang. Maju bang. Maju. Dia putar badan lagi, dia mau balik ke rumahnya, langsung gua turun dari mobil, gua langsung kejar sekenceng-kencengnya dia di situ dan akhirnya gua tangkep dia di belakangnya di situ. Ada apaan? Hah? Lu nggak usah bohong lu. Lu nggak usah bohong. Gue nggak ngerti. Lu nggak usah bohong. Lu nggak usah bohong. Lu ngaku. Ini kerjaan lo kan? Kerjaan apa lagi? Terus suruh orang kan? Maksud lu apaan? Gue nggak ngerti. Avang cerita di situ setelah kita tekan, setelah kita takut-takutin di situ, ya dia cerita. Ternyata Avang ini disuruh sama seseorang. Itu apa? Hah? Gue disuruh ibu-ibu. Ibu itu siapa? Dia nggak mau ngomong siapa orang itu. Dia akan menunjukkan siapa orang itu sebenarnya. Supaya orang ini... Kakak gue lu. Yang nyanakin kakak lu siapa? Lu ngapain berbuat kayak gini? Apa untungnya lu fitnah kakak gua kayak gitu? Lu bilang kakak gua jalan sama om-om, pacaran sama om-om, selingkuh sama om-om. Tapi apa buktinya lu suruh orang kayak gini? Ya, gue disuruh ibu-ibu. Siapa orangnya? Ngomong nggak lu? Ya udah, gue antarin lu sekarang. Sama Avang diajak ke suatu tempat di situ, yang menuju ke rumah penduduk dan pas sampai depan rumah itu, kalian kita ingat. Kayaknya rumah sahabat mama aku ya? Sahabat mama aku? Iya. Siapa? Tante Sonia. Klien kita, Wiwin, langsung di situ beranggapan bahwa yang melakukan ini semua adalah Sonya. Tante Sonya pasti yang melakukan ini semuanya. Kamu benar nggak nunjukin rumahnya? Kamu pasti mau lagi kan? Ini dia. Awas tuh, belum kita orang lagi awas. Enggak, ya. Nah, ini kita lagi terpaksa bukin sini loh. Enggak, ini mas ini. Benar ini? Iya. Coba yuk. Ayo. Cece. Ada muka Tante Sonya terlihat jelas di depan pintu di situ. Tadi dia mau ditutup, akhirnya gue tahan di situ. Ayo buka. Ini buka pintunya. Kamu dikasih buat seperti ini. Ini majisi yang bunyiin hantunya Ini cowok. ada apa ini? Wiwin dengan emosi, dengan jengkel ditanya, maunya ini apa? Tujuannya apa? Kenapa Tante Sonya ini sengaja memisahkan Susi sama ibunya, Susi sama adiknya? Kenapa? Apa maksudnya coba? 起來，手手看看我公主嘅人嘢啊！ Majisi yang bunyi majisi yang Ini bunyi. lihat itu kan sungsin lihatnya cuma kulitnya sungsin. Ini mana boleh dipercaya? Kamu disuruh kan? Kamu disuruh kan? Siapa yang suruh dia? Ini kasih tahu nggak kalau dia Siapa yang suruh? suruh dia? Kamu nggak mau tahu? Jangan apa lagi nih? Kamu nggak lu? Enggak, Cek. Kali ini kita udah ketok. Kepergok apa? Ini kita ibu Bukan deh. juga. Aku nggak disuruh apa-apa. Bener, dia nyuruh. Kurang ajar ya. Iya, Mas. Benar? Benar. Cece ini yang harus. Udah kebongkar, gak usah bohong kamu. Setelah dikorek-korek dipaksa, Tante Sonya akhirnya menang. Orang kecil. Sosok Apa kau maksudnya sih kamu kayak gitu? Ah, beda sosok kau ha. Lu kerja main pun ha. Ah justru karena mainin funak, tapi ini banyak coba. Mau ngomong apa lagi coba? Ngomong sekarang. Iya, aku melakukan itu. Buat apa? Kamu tahu nggak? Itu semua untuk keluarga kamu.
emosi di situ. Dia nggak nyangka ternyata tantenya seperti ini. Kurang ajar ya. Udah, tante makanya tante ngaku aja di mana Susi sekarang. Tunggu. Siapa sih kamu? Saya di sini nolong dia. Kamu kalau mau nolong dia kasih dia uang. Kasih dia uang, saya tuh nolong dia buat ketemu sama kakaknya. Iya, dia butuh uang, keluarganya butuh uang, mamanya sakit. Tapi nggak gitu caranya, mamanya sakit gara-gara mikirin kakaknya. Jadi sekarang harus bagaimana? Gara-gara kakaknya, kamu ambil kakaknya. Kamu jual kan kakaknya? Tidak, aku udah setuju dengan orang ngomong itu kan? Tidak. Pasti bilang enggak. Mana kakak aku? Ini semua tuh buat mama aku. Buat aku juga. Aku perlu kakak aku. Kamu tuh dong. Kamu dengerin aku. Aku melakukan ini untuk keluarga kamu. Aku kasihan sama mama kamu. Tapi bukan begini caranya. Kita bisa ngomong baik-baik, Tante. Iya, kamu dengerin aku. Aku minta maaf. Dia nanya di mana kakaknya. Akhirnya baru dikasih tahu kalau ternyata kakaknya Wiwin selama ini disekap di sebuah rumah. Harus gimana, Tante? Aku pengen ketemu Susi. Ayo, kita cepat Susi ya. Ayo, Kak. Rumah sederhana ya di tengah hutan di situ. Dia disekap di sana coba. Pas menuju ke sana kita ngelihat di situ ada seorang perempuan. Dan kita Wiwin begitu ngeliat kakaknya di situ dalam keadaan sehat, dia langsung peluk kakaknya, dia langsung cium kakaknya di situ. Kenapa-napa kecil? Kangen sama Cici. Isunya orang jahat. Dia suka Cece. Cece nggak mau kalau dinikahi sama orang Hong Kong. Aku tahu. Emang orang tua aku miskin, tapi nggak perlu pakai cara ini. Aku mau menikah boleh, tapi nggak cara yang gini. Aku nggak mau. Aku mau cara baik-baik. Aku nggak mau kayak gini. Aku takut. Cece udah. Nggak mau. Pergi. Dia pergi. Aku nggak mau lihat muka ini. Jahat. Ini minta maaf. Aku nggak mau. Ini tahu salah Susi. Nggak mau. Sakit hati. Nggak boleh pakai cara kayak gini. Aku ini cewek baik-baik. Aku cewek biasa. Untuk kebaikan kamu Susi. Untuk kebaikan ibu kamu biar ibu kamu bisa berobat. Nggak mau daripada kamu pacaran nggak jelas di sini Susi. Nggak mau Aku nggak mau punya suami yang nggak jelas. Aku nggak mau. Aku nggak mau menikah karena uang. Tapi karena ini pergi. Cici, mama sakit. Kalau kita pulang, kita liatin mama, pasti mama senang kalau lihat Cici udah pulang. Ya. Ya tidak semuanya masalah itu diselesaikan dengan menghalalkan segala cara. Kalau menghalalkan segala cara seperti ini, hasilnya juga nggak akan teruskan buat semuanya. Niat tatanya baik. Memanfaatkan saudara sendiri ya, memanfaatkan orang lain ya, tapi orang lain merasa dirugikan, ini hal yang salah ya. Kita sebagai sama manusia harus saling menghormati, harus saling menghargai, harus saling membantu, menolong, tapi bukan cara seperti ini. Itu namanya nolong tapi jeblokin ya, jorokin saudara sendiri, nggak boleh seperti itu ya.
tolonglah saudara kita dengan keikhlasan, dengan cinta kasih, dengan kepedulian ya, dengan ketulusan. Insya Allah hasilnya berkah. Tapi kalau kita menolongnya dengan pamrih, dengan memikirkan apa keuntungan kita, naudzubillah min dzalik, pasti hasilnya akan azab buat kita sendiri. Udah kita mohon pamit, ini masih banyak lagi yang akan kita bantu ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.